Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom saudaraku dimanapun kita berada, kami sapa kembali kita lewat Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Secara khusus kekelengan kami I Runggun, Palangkaraya, Pos PI Pangkalan Bun, Perpulungan Sampit, dan Perpulungan P3S. Salam sehat, salam damai bagi kita semua. Begitu juga buat saudara-saudara terkasih yang selalu setia mengikuti ibadah dalam Sapaan Teduh. Mari sebelum kita memulai setiap aktivitas kita sapa Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang senantiasa kami rasakan di pagi hari ini Bapa. Kami mau menyapa-Mu lewat Sapaan Teduh ini. Kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Berbicaralah Bapa lewat hamba-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita semua terambil dari kitab Keluaran 34 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Sedemikian jauh firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita tahu setelah bangsa Israel berdosa, membuat anak lembu emas dan menyembahnya, Musa naik kembali ke Gunung Sinai untuk memohon ampun bagi umatnya. Di sana Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga menyatakan dirinya secara langsung. Allah menyatakan sifat-sifatnya yang paling dalam dan sejati. Ayat ini sering disebut deklarasi karakter Allah yang paling lengkap dalam perjanjian lama. Di sini Allah menyatakan, maka Allah tidak hanya menyebut namanya, Akulah Yahweh, tetapi juga menjelaskan siapa Dia sebenarnya. Kalau kita berbicara dengan Tuhan Allah yang abadi dan setia. Pengulangan kata Tuhan menunjukkan keagungan dan keabadiannya. Nama ini berarti aku yang ada atau Dia yang menjadi ada. Allah adalah yang sama dahulu dan sekarang, Alfa dan Omega. Kedua, Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, Allah yang penuh belas kasihan. Ini mengatakan bagaimana Allah yang tidak acuh dan bagaimana Allah yang tetap ikut memberikan perhatiannya kepada bangsa Israel. Walaupun pada saat itu bangsa Israel melakukan kejahatan menyembah patung lembu. Pada saat itu Allah benar-benar kecewa, namun ketika Musa kembali naik ke Gunung Sinai dan memohon pertolongan Tuhan agar mau memaafkan bangsa Israel,
Ternyata Allah yang penyayang, Allah yang mengasihi, menunjukkan kasih setianya. Inilah kasih karunia, kasih yang diberikan secara cuma-cuma, kasih yang benar-benar murni, tidak mengharapkan imbalan. Aku mengasihimu bukan karena kamu telah mengasihi aku. Allah yang benar-benar sabar, Allah yang tidak cepat marah. Secara bisa kita bilang di sini bagaimana Allah begitu sabar menghadapi bangsa Israel yang tegar tekuk pada saat itu. Bagaimana Allah memiliki kasih setia yang berlimpah-limpah. Kasihnya bukan hanya cinta biasa, tetapi cinta sejati dalam perjanjian. Bagaimana dia mengasihi meskipun sering dikecewakan. Kalau kita sanggupkah seperti itu? Ketika ada orang yang melukai kita, apakah kita sanggup masih? Aku menyayangimu. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita masih sanggup setia kepada orang-orang yang senantiasa menikung kita dari belakang? Bagaimana? Namun Allah tetap menunjukkan siapa Dia. Itulah kemahakuasaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa inti dari karakter Allah adalah kasih. Inti dari karakter Allah adalah Maha Pengampun. Kemahakuasaan Allah benar-benar ditunjukkannya di dalam pengampunan kepada kita manusia. Ini adalah menjadi harapan besar bagi kita. Tidak peduli seberapa besar dosa-dosa kita. Tidak peduli seberapa besar kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita mau mengaku salah, Allah pasti selalu mengampuni. Maka oleh tidak perlu takut untuk mendekat dengan Tuhan. Karena terkadang aku ini orang berdosa, aku ini orang yang tak layak. Sehingga terkadang ada sebagian orang ketika dia merasa dirinya berdosa, dia tidak layak untuk datang ke rumah Tuhan. Justru Allah merindukan pertobatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita dipanggil untuk meniru sifatnya. Kita dipanggil sebagai umat Kristen, sebagai orang yang percaya, yang rajin ikut ibadah saat teduh, yang rajin beribadah dalam gereja, PA. Kita dituntut untuk memiliki karakter-karakter Allah. Penyayang, sabar, lemah lembut, saling mengasihi, dan setia membangun hubungan dengan sesama. Saudaraku, mari hari ini kita lebih mengenal Allah, bukan hanya sebagai Raja yang kita sembah, tetapi juga sebagai Bapa yang penuh kasih. Dan biarkanlah sifat-sifat Allah itu mengalir dalam tubuh jiwa kita. Terima kasih Tuhan buat kesabaranmu menghadapi kami semua. Terima kasih Tuhan buat kesetiaanmu untuk kami semua. Satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih, kami sangat bersyukur Tuhan, karena Tuhan senantiasa sabar menghadapi kami, sabar menunggu pertobatan kami, tetap setia memberikan kasih cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang kami rasakan setiap hari. Bapa yang baik, kami berdoa buat saudara-saudara terkasih kami di Palangkaraya, Pos PI Pangkalan Bun, Perpulungan P3S,
Begitu juga dengan perpulungan Sampit. Bapa yang baik, banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi anak-anak-mu. Terkadang kasih sayang-mu kami anggap sebagai hukuman-mu. Terkadang teguran-mu Bapa kami anggap sebagai amarah-mu. Bapa ampuni kami, ajar kami lebih lagi mengenal-mu, ajar kami untuk tetap setia, percaya bahwa hanya Engkau adalah Allah satu-satunya yang memberi keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini berulang tahun. Terima kasih Bapa buat anak-anak-Mu yang memperoleh berkat-berkat. Biarlah kebaikan Tuhan senantiasa dia rasakan. Bapa yang baik, kami tetap berdoa, biarlah pertolongan-Mu senantiasa menguatkan anak-anak-Mu yang saat ini berbeban berat. Biarlah tangan Tuhan selalu menopang setiap langkah kehidupannya. Buat anak-anak-Mu yang tetap setia dalam ibadah saat teduh, yang saat ini mendengarkan firman-Mu dan berdoa bersama-sama kami. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan anak-anak-Mu yang senantiasa berpengharapan kepadamu, dengar doa-doanya Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan, kami serahkan hanya dalam pengasihan Tuhan. Oleh Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kita berdoa seperti yang diajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.